Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang disiplin, di mana yang pertama yaitu tentang pengertian disiplin. Disiplin sendiri memiliki arti perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan. Di mana jika seseorang memiliki rasa disiplin, itu sama saja seseorang itu memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar. Karena untuk menumbuhkan rasa disiplin itu sendiri, seseorang perlu menanamkan pada diri masing-masing. Pendisiplinan tersebut adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan. Rasa taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Seseorang bisa dikatakan disiplin apabila bisa patuh dan bisa mentaati sebuah peraturan yang berlaku tanpa melanggarnya. Mungkin seperti itu. Dan yang selanjutnya, contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sikap disiplin bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja waktu masih sekitar sekolah. Satu contoh saya ambil waktu di sekolah. Yang pertama yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Jadi misalnya masuknya jam 7, kita bisa berangkat ke sekolah sebelum jam 7. Misalnya saja kita jam setengah 7 sudah sampai di sekolah. Apalagi kalau saat upacara. Pada saat upacara kita bisa berangkat lebih pagi, dan itu bisa dibilang kita mentaati peraturan sekolah yang berlaku dan tidak bolos kelas, bahkan kita bisa masuk kelas sesuai dengan jadwal. Contohnya saja waktu kita ke sekolah, misalnya kita ada jam pelajaran jam 9 tapi kita terlambat atau kita bolos ke kantin, itu merupakan sikap yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu tidak melanggar tata tertib sekolah. Kalau kita memiliki rasa disiplin, kita tidak akan pernah melanggar peraturan saat di sekolah. Misalnya saja kita berpakaian rapi, kita memakai ikat pinggang yang rapi, kita memakai sepatu hitam, seperti itu, kita memakai dasi dan seperti itu. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, dimana kalau kita ada PR, tugas sekolah, kita harus mengerjakannya tepat waktu. Apabila kita tidak mengerjakannya, sebaiknya kita ada rasa bersalah terhadap guru. Kenapa kita tidak mengerjakannya? Seperti itu, karena PR itu termasuk tanggung jawab siswa, tanggung jawab siswa. Jadi kalau ada PR, diusahakan untuk mengerjakannya. Yang selanjutnya ada merapikan kembali mainan setelah dipakai. Misalnya saja seseorang yang ada di sekolah, contohnya saja saya dulu waktu masih sekolah biasa bermain-main sama teman-teman sekelas, bermain-main bangku atau bermain-main bermain-main gitu. Pasti bermain-mainnya itu menggunakan meja, menggunakan kursi, terus menggunakan papan tulis, entah itu
menulis apa di papan tulis gitu, itu selalu terjadi. Misalnya saja kita sudah menggunakannya, terus setelah itu kita merapikannya sebelum guru datang, itu termasuk juga mentaati peraturan, atau termasuk juga disiplin. Yang selanjutnya yaitu makan teratur. Dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan makan itu 3 kali sehari. Jadi kalau kita telat makan itu bisa membuat diri kita itu sakit. Jadi selagi kita masih sehat, selagi kita masih sehat, maka makan harus teratur. Contohnya saja pagi sarapan, terus makan lagi siang, terus makan lagi sore. Atau kalau sore nggak makan bisa diganti makan malam, seperti itu. Yang berikutnya yaitu beribadah tepat waktu, dimana seseorang dianggap disiplin itu yang melaksanakan tugas dan kewajibannya tepat waktu. Contohnya saja saat beribadah, waktunya sholat kita sholat, waktunya kita bermain, seperti itu. Yang terakhir yaitu datang ke tempat kerja tepat waktu. Sama halnya sekolah, kita kalau kerja harus dengan tepat waktu. Untuk itu, manfaat disiplin dapat dinikmati sepanjang hidup. Manfaat disiplin termasuk membantu diri untuk meningkatkan performa pekerjaan dan akademik, serta membuat diri lebih disenangi orang lain. Disiplin juga bermanfaat untuk hati yang lebih gembira, dan guru pun suatu kunci untuk sukses, dan guru pun untuk menjadi pribadi yang disiplin tidak salah. Disiplin memang menjadi salah satu kunci untuk sukses dan bahagia dalam hidup. Disiplin juga amat bermanfaat untuk kesuksesan dalam pekerjaan dan akademik, serta bermanfaat pula untuk kebahagiaan diri. Demikian penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.